Selamat malam teman-teman semua. Selamat jumpa lagi sesudah kita libur ya, libur Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Sesi Ami ya. Mohon maaf lahir batin. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan pembawa acaranya Mas Waluyo yang topiknya I overthink because I notice everything. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita latihan nafas dulu ya untuk kita satukan hati dan pikiran kita. Ya, kita nafas dengan nafas perut, nafas masuk perut dikembungkan, nafas keluar perut dikempiskan. Oke, kita hitung sampai hitungan 50, nafas masuk dan nafas keluar. Kita pejamkan mata kita. Breathing in, nafas masuk, breathing out, nafas keluar. In, kembung, out, kempis. In, dua, tiga, empat, lima, out, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. In, 12, 13, 14, 15, tahan, out, 17, 18, 19, 20, tahan, in, 22, 23, 24, 25, tahan, out, 27, 28, 29, 30, tahan, in, 32, 33, 34, 35, tahan, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45, tahan, out, 47, 48, 49, 50. In, out, in, out, in, out. Oke, teman-teman, kita buka mata perlahan-lahan. Kita kembali ke layar. Oke, teman-teman. Sesudah kita latihan nafas, mari kita mulai sesi kita dengan Mas Waluyo. Silakan Mas Waluyo. Baik Ibu Wileng, terima kasih.
Selamat malam teman-teman semuanya. Hmm. Ya, eh, saya mengambil judul ini sebenarnya pas Ibu Wileng share tentang siapa yang bisa mengisi, tiba-tiba di timeline saya muncullah poster gitu ya, poster tentang quote-quote yang cukup penting yang saya ikuti, muncullah ini gitu, muncullah satu lembar yang tulisannya persis seperti ini, I overthink because I notice everything. Yang minggu sebelumnya saya mengikuti pelatihan meditasi di Wihara Mendut, itu ada satu sesi yang dulu pernah saya share juga mengenai keakuan sang aku begitu. Ternyata penjelasan yang seminggu sebelumnya saya ikuti mengenai keakuan, kemudian eh, Bu Wileng nanya jadwal, kemudian muncul poster ini, sepertinya kok relate gitu ya. Tiga hal kondisi yang eh, langsung menggerakkan saya untuk menulis untuk menyanggupi atau untuk memilih waktu hari ini saya mau share tentang tema ini yang kalau diringkas sebenarnya ini adalah tema aku, keakuan. Dari apa? Siapa yang overthink? Aku. Siapa yang notice everything? Ya aku, gitu ya. Intinya seperti itu. Dan dalam setiap hari mungkin kita baik menggunakan kata aku, gitu, kata aku atau apa ya? Kecenderungan kita mengatakan mengatakan aku, si aku ini itu selalu menunjuk kepada diri kita. Nah, kecenderungannya kalau diringkas itu ada tiga. Yang pertama, ini handphoneku. Atau waktu mau berangkat kerja, handphoneku mana? Biasanya yang paling nggak boleh ketinggalan itu adalah handphone. Mau pergi gitu, handphoneku mana? Belum masuk tas. Atau mungkin udah di tengah jalan, handphoneku belum lupa, lupa aku masukin tas gitu. Nah, itu jadi tentang kepemilikan. Kepemilikan itu yang cenderung apa ya? Cenderung ditandai bahwa adanya aku ditandai dengan karena kita merasa memiliki sesuatu. Nah, sesuatu itu boleh di luar diri kita. Diri kita ya seperti barang-barang kita atau orang ya. Suamiku, istriku, anakku, adikku, kakakku, ibuku, ayahku gitu. Itu segala macam sesuatu yang di luar diri kita yang kita merasa itu milikku, milikku. Atau yang ada di dalam diri kita. Misalnya ideku kenapa diambil dia waktu misalnya di kantor gitu ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol di kantin atau di ruang pantry misalnya bikin kopi, muncullah ide-ide ternyata waktu rapat misalnya diungkapkan oleh orang lain itu ideku tadi kenapa dipakai oleh orang itu. Nah, ideku. Nah, itu sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita merasa memiliki itu. Ya, ideku atau semua pemikiran-pemikiranku dipakai oleh dia atau tulisanku diplagiat oleh orang itu padahal mikirnya berat kayak gitu. Itu Kalau di apa perasaanku, di ya Bu. kalau perasaanku, Ya, termasuk perasaanku dilukai. Wah, hatiku disakiti. Wah, gitu ya. Perasaanku dilukai, hatiku disakiti dari olehnya. dalam tuh ya. Ya, dari dalam. Jadi, hmm, merasa memiliki itu. Merasa memiliki itu. Itu kecenderungan yang pertama. Sehingga
aku ada, aku ada. Maka ada ini kan, ada ungkapan aku berpikir maka aku ada gitu ya. Aku Pikiranku, ber- hatiku, ideku, perasaanku. Ya. Maka maka karena ada itu maka akunya ada. Lalu yang kedua, lalu yang kedua itu adalah pembandingan. Adanya aku karena membandingkan. Aku lebih kaya dari dia. Aku lebih miskin dari dia. Aku lebih bodoh, lebih pintar. Atau aku sama kok sama dia. Aku sama dia tuh sama, setara. Nah, itu membandingkan. Jadi ada subjek si aku yang dibandingkan dengan eh, pihak luar, orang lain gitu, orang lain. Termasuk lebih tinggi, misalnya aku lebih pintar, lebih pandai, yang bahasa umumnya dikatakan sombong gitu ya. Oh sombong kamu mengatakan dirimu lebih daripada yang lain. Atau lebih rendah. Berarti kalau bahasa umumnya dikatakan ya rendah diri gitu. Lebih rendah, lebih miskin, lebih bodoh, lebih lebih pokoknya lebih rendah lah daripada yang lain-lain gitu. Atau sama, kita menganggap setara atau ada ada misalnya kesetaraan gender misalnya. Itu laki-laki dan perempuan sama. Misalnya seperti itu adanya kecenderungan aku yang membandingkan karena perbandingan. Jadi ditengarainya, ditandainya adanya aku karena membandingkan. Lebih tinggi, lebih rendah, atau sama saja dengan yang lain. Atau yang ketiga, yang paling halus adanya aku itu menganggap ada aku yang kekal. Tadi misalnya Bu bilang perasaanku gitu ya, karena memiliki perasaan, mana yang disebut perasaan? Misalnya, itu kan unsur batin ya. Perasaan itu unsur batin. Perasaanku, yang mana? Yang itu tadi, gitu. Yang itu tadi yang kamu sakiti ini loh. Perasaanku ini yang kamu sakiti loh. Sekarang masih tersakiti. Sudah enggak sih? Nah, misalnya kayak gitu. Itu kita tapi menganggap kita tuh kekal. Nanti aku yang perasaanku tadi itu ada terus gitu. Walaupun sudah apa ya, sudah luntur atau sudah tutupi oleh mungkin kesenangan atau makanan yang enak gitu ya. Perasaannya jadi udah enggak dahsyat yang tadi begitu, yang tersakiti tadi, terus kemudian berubah seiring dengan waktu. Tapi nanti lama-lama ingat lagi itu. Ingat, ingat, ingat muncul lagi mungkin pada saat beraktivitas yang lainnya, menyapu, memasak, pergi ke kantor misalnya, terus ingat tiba-tiba waktu perasaannya disakiti tadi. Atau karena membandingkan, oh dia sudah pernah menyakiti aku, ternyata kok hidupnya happy-happy saja ya, aku nggak terima. Wah, itu tambah lagi tuh perasaannya. Perasaanku yang tersakiti tadi tuh muncul lagi. Padahal sudah sangat lama berlewat gitu. Sudah sangat lewat. Jadi kita menganggap itu ada terus gitu. Ada terus. Hal ini terutama yang menyakitkan, yang cenderung membuat luka gitu ya, membuat eh, penderitaan, membuat sakit gitu, sakit hati gitu. Tapi hal-hal yang menyenangkan juga boleh juga gitu sebenarnya. Cuma orang cenderung melupakan mudah gitu ya, atau mudah mudah untuk menerima, mudah untuk segera melupakan, atau mudah segera mengabaikan kalau sesuatu itu yang menyenangkan, yang membahagiakan misalnya. Aku yang berbahagia. Terus kemudian pakai pengetahuan berbahagia itu juga berubah loh. Senengnya itu juga berubah loh. Iya memang gitu. Tapi kalau seneng itu mudah untuk melupakan.
Mengabaikan tuh mudah. Tapi kalau yang menyakitkan, aku yang tersakiti tadi, itu agak sulit gitu untuk mengabaikannya itu agak sulit karena ya itulah ya sifatnya sifatnya apa ya sifatnya kecenderungan kita tuh seperti itu karena biasanya dalam keseharian hal-hal yang menyakitkan yang sebenarnya bisa kita kenali lebih dalam supaya itu nanti juga luntur atau reda atau hilang benar-benar hilang sebenarnya tetapi kita cenderung pada saat itu menutupi dengan kesenangan, menutupi dengan aktivitas kayak gitu. Itu kecenderungan harian kita seperti itu. Menutupi, menutupi, menutupi. Tidak sampai pada mencabut akar gitu ya. Mencabut akar dari sebab keakuan ini. Nah, itu yang bisa kita mulai dari situ dulu, Bu. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan gitu ya tentang kecenderungan keakuan dalam keseharian kita ini. Sebenarnya pengen nanya, kecenderungan keakuan ini Mm-mm. sebenarnya apakah sebaiknya tidak ada, sebaiknya dieliminate, Mm-mm. atau memang netral gitu? Ya, ya. Hmm, kecenderungan ini ya otomatis ada. Apalagi bagi kita orang-orang biasa. Bagi kita orang-orang biasa. Untuk berkomunikasi, untuk bersosial, untuk apa ya, untuk berinteraksi dengan orang-orang, kita membutuhkan ini gitu. Membutuhkan ini. Yang perlu diperdalam lagi adalah oke dalam dalam bahasa sehari-hari, dalam komunitas, dalam berinteraksi kita membutuhkan itu, tetapi ada tetapinya. Nanti lanjutan dari ini. Nah, tetapi harus bagaimana menyikapinya itu juga perlu gitu. Kalau tidak kalau tidak mau dikuasai oleh si keakuan ini gitu hari-harinya gitu ya. Tapi kalau apa ya? Kalau mau seperti ini ya ya berarti dibiarkan terus, mungkin ditumbuhkan bahkan yang tadi yang negatif-negatif mungkin bisa ditumbuhkan atau dianggap wajar menjadi normal gitu. Yang ini kita bahas ini adalah ketiga kecenderungan yang kita anggap normal karena semua orang melakukan itu. Orang cenderung begitu, gitu. Nah, belum tahu caranya mencabut akar itu, mencabut sumber masalah tentang keakuan ini tuh kita belum belum tahu mencabutnya belum tahu. Karena hari-hari kita ter apa ya ya alaminya begitu. Nah, alaminya ketiga hal ini dan semua orang melakukan sehingga menjadi ya kayak normal aja gitu, menjadi normal, menjadi eh, nggak apa-apa kayak gitu ya, menjadi nggak apa-apa. Memang secara sekilas ya nggak apa-apa. Hmm, Ibu Wileng guru saya misalnya, ya memang saya muridnya, mau apa lagi, gitu. Nggak ada nggak ada lagi. Nanti nanti saya bertemu dengan Widodo. Widodo itu adik saya yang tadinya saya perannya sebagai murid, sekarang menjadi kakak. Nah itu dalam dalam kesehariannya selalu selalu seperti itu. Kita punya peran pembandingan misalnya ya. Aku aku guru dari murid-muridku. Berarti kecenderungan untuk menganggap guru itu harus dihormati, guru itu harus lebih tinggi, guru itu harus diberi diberi penghormatan oleh murid-muridnya itu kecenderungan kita yang kita anggap normal juga. Memang wajibnya murid ya harus menghormati guru gitu. Wah.
Karena Itu udah dididik kita begitu. iya, kita dididiknya juga seperti itu kan, menghormati guru harus harus seperti itu. Karena kita punya peran. Nah, itu hari-hari biasa kita seperti itu. Nanti nanti belum lagi berperan sebagai suami. Berperan berperan sebagai suami di budaya patriarki misalnya. Di budaya patriarki. Oh, suami yang harus mencari nafkah itu adalah harus suami kayak gitu. Yang betulin genteng itu harus suami. Yang betulin listrik itu harus suami. Nah, itu terlahir sebagai laki-laki yang memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, terus dibungkus oleh budaya patriarki. Dan sudah benar gitu. Kalau ada istri atau wanita yang betulin listrik, kemudian ada laki-laki yang menanak nasi, itu salah. Nah, itu udah ketemu budaya patriarki, udah ketemu peran, ya, ketemu peran suami atau peran istri, tetapi dibungkus dengan budaya, kemudian menjadi benar, menjadi salah kalau nggak seperti itu. Nah, itu udah kita terima bertahun-tahun, mungkin berabad-abad begitu, ya seperti itu. Harus seperti itu. Kayaknya nggak pantas lah kalau kalau is kalau suami menanak nasi itu atau menggendong anak itu gitu. Yang gendong anak tuh ya istri gitu ya. Yang betulin listrik ya harus suami. Nah, itu ketambahan budaya itu kayak gitu tuh. Nah, itu kita anggap wajar, normal, atau dinormalisasi dengan sendirinya karena kecenderungan kecenderungan atau kebiasaan hari-harinya seperti itu. Nah, itu saya kira Bu. Jadi memang ya normalnya begitu. Normalnya ketiga ketiga hal ini tuh ada. Nanti bungkusnya bisa macam-macam. Bungkusnya bisa kesepakatan juga. Eh, Misalnya suami istri gitu ya, suami istri. Karena kesepakatan bisa saja peran-peran yang dilakukan atau yang dianggap benar tanda petik oleh masyarakatnya misalnya kayak gitu, karena kesepakatan bisa saja itu berbalik. Misalnya saya menemukan satu keluarga yang berbagi peran gitu ya, berbagi peran. Misalnya istrinya pergi ke kantor dengan mobil, hmm, ban kempes gitu, secara umum atau kebiasaan kebiasaan apa ya kebiasaan di masyarakat ya dia nelpon suaminya gitu, nelpon suaminya karena dia pikir ya istri nggak tahu lah tentang permobilan kayak gitu. Itu dianggap umum wajar kayak gitu ya. Tapi mereka sepakat nih, pasangan suami istri sepakat. Aku akan mencari solusi. Andai kan aku nggak bisa bongkar bongkar ban ini dengan sendiri, ya saya akan mencari solusi. Tidak akan nelpon kamu yang di rumah, yang menunggu suaminya dokter, yang menunggu jadwal praktek nanti sore gitu, mempersiapkan. Sedangkan saya kerja pagi kayak gitu, dia tidak akan mengganggu suaminya. Nah, itu udah sepakat. Mereka udah sepakat seperti itu. Boleh dikatakan mendobrak peran-peran yang dianggap umum atau seharusnya di masyarakat, tapi karena kesepakatan mereka bisa melakukan hal itu ya dengan santainya gitu ya. Nah, itu artinya ketiga kecenderungan ini bisa berlaku umum, bisa berlaku juga spesifik. Jadi tidak mesti yang sesuai perannya atau tidak mesti sesuai kapasitasnya gitu ya. Tentu saja apa namanya? Tentu saja yang orang Muslim dikatakan kodrat gitu ya. Itu tentu saja bisa enggak berlaku. Misalnya berbagi perannya yang suaminya hamil itu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, hal-hal demikian yang alaminya atau secara apa ya, secara
alami ya secara ini, memang itu tugasnya atau itu sesuai dengan kondisi kondisi kelahirannya ya otomatis itu menyesuaikan gitu. Tapi yang berbalut budaya itu sebenarnya bisa didiskusikan gitu ya, terutama tentang kepemilikan dan pembandingan. Kalau anggapan mengenai keakuan, semua orang menganggap ada aku yang kekal di dalam ini. Perasaanku itu kita anggap kekal. Hatiku. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, mana sih perasaanmu gitu? Yang itu, yang mana? Yang misalnya menepuk dada kiri gitu. Mana itu nggak ada perasaan di situ. Mana itu dada kiri. Isinya apa? Ya itu isinya kulit, ada tulang, ada darah di situ. Kalau di beleh itu ya mungkin ada apa nih? Ada jantung kayak gitu. Mana perasaanmu tuh yang mana gitu? Nggak ada. Nah, itu anggapan-anggapan. Bukan untuk dieliminir atau untuk apa ya? Dibuang gitu ya. Ya memang ada seperti itu kecenderungannya. Tetapi belum dipahami fungsinya gitu ya. Belum dipahami fungsinya secara sejati, fungsinya secara eh, dalam gitu, secara dalam ya. Itu difungsikan karena fungsi sosialnya gitu. Ini ketiga kecenderungan ini difungsikan karena sosial, bukan difungsikan karena sejatinya itu apa sih ya gitu. Begitu Bu Wilen, Iya, sebelum berlanjut. jadi memang ini mau nggak mau ada ya. Cuma bagaimana kita Mm-mm. mencermatinya. Iya, mau nggak mau ada. Mm-mm. Kalau 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 saya mau dianggap anaknya Bu Wilen kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu. Itu kan ya begitu, begitu. Gitu. Jadi Mas Nah, Waluyo. iya, Oh ya, Ibu iya, ngomong dulu. Enggak, tadi Ibu iya. mau sesungguh ngomong juga. sesungguh Silakan Ibu. Enggak, tadi Mas Mulyo di akhir kata tadi mengatakan bukan fungsi sejatinya. Maksudnya fungsi sejatinya dari gimana ya ini ya, Mas? Oh, iya, nanti yang sejatinya seperti apa atau bagaimana untuk mengurai ini gitu ya, itu nanti Pak. Oh, oke, oke, Eh, oke. yang kita bahas masih di fungsi sosial ini saja. Mm. Oh, oh, oke. Jadi kalau fungsi sosial, jadi kecenderungan Mm. keakuan. Kalau tadi Ya, kan Mas Waluyo banyak memberi contoh-contoh dan itu hampir memang rata-rata demikian adanya ya. yes, Kalau boleh saya yes, bilang ya, semua orang begitu kan ya. Nah, iya kalau begitu, kita begitu. apa namanya terus apa namanya mengedepankan kepemilikan, selalu membandingkan dan Mm. terus beranggapan yang begini-begini, Mm. apakah ini secara ini itu apa pandangan salah atau praktek salah atau apa ini? Mm. Begitu kira-kira Mas. Terus Saya kalau nggak, memang salah, yang harus dibenarkan seperti apa gitu? iya, iya. Saya nggak berani mengatakan benar dan salah gitu ya. Takut nih saya mengatakan benar dan salah. Karena gini, pada dasarnya hidup kita adalah keputusan, bukan benar dan salah. Andai kan dikatakan benar, kalau kita memutuskan untuk nggak melakukan yang benar itu juga pada dasarnya kita juga enjoy saja gitu melakukannya. Demikian juga kalau sesuatu itu dikatakan salah, tapi kita nyaman atau memutuskan. Biasanya kita memutuskan untuk melakukan hal yang salah ya karena kenyaman, nyaman aja gitu. Atau mungkin nggak takut kok dengan ayat-ayat gitu ya. Teks-teks yang kita baca gitu nggak takut. Ya nyaman aja aku melakukan hal yang salah. Bagi orang aku menurutku benar. Misalnya seperti itu ya itu keputusan. Namanya kita bisa memutuskan sendiri gitu. Tapi kalau dikatakan benar dan salah, nah itu saya perlu hati-hati gitu ya untuk mengatakan mengatakan itu salah atau itu benar. Di mungkin orang yang melakukan melakukan atau menganggap
misalnya kepemilikan, saya menambah menambah kepemilikan saya atau memperbarui kepemilikan saya, meninggikan derajat kepemilikan saya. Bisa saja saya benar, bisa saja saya benar atau nyaman dengan keputusan untuk menambah segala kepemilikan itu. Nyaman, ya berarti kita melakukannya gitu. Apakah itu benar? Nah, nanti dulu siapa siapa yang apa ya, melegalkan atau memvalidasi kebenaran itu. Diri sendiri ya pasti akan menganggap dirinya benar. Kalau orang lain mungkin, oh kamu serakah. Nah, tapi kalau kita kita mendengar kita dikatakan serakah, tapi kita bisa membela, enggak, aku enggak serakah. Ini untuk keturunanku semua yang kepemilikan yang aku upayakan ini semua untuk keturunanku. Itu tanggung jawab saya. Nah, semua argumentasi itu menjadi benar di konteks orang yang melakukannya. Di konteks orang yang lain bisa saja itu tidak benar. Lalu lalu dipersempit bahwa selama itu keputusan yang dijalankan itu adalah membuat nyaman dirinya untuk melakukannya, orang itu pasti terus melakukannya. Belum tahu gitu ya, bahwa siapa yang melakukan, untuk apa melakukan itu, pada dasarnya dia belum tahu tujuannya untuk apa. Ya, untuk memenuhi sosialnya, ingin dipandang masyarakatnya, ingin dipandang lingkungannya, ingin dianggap lebih, atau mungkin yang paling kecil, ingin dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab bagi anak istrinya, misalnya. Nah, itu apakah itu sesuatu yang salah dan benar, lagi-lagi agak sulit untuk mengatakan, menjudge bahwa hal demikian salah atau benar. Gitu. Relatif ya Mas ya. Iya, itu belum belum ke akar memang, tapi ya memang itu kecenderungan sosial. Masa yang nggak mencari kepemilikan? Nah, Iya, itu. kan kan ada misalkan ayo Pak kita bantu apa orang-orang yang di sana tuh yang bencana itu. Waduh kasihan banget Mm-mm. ya. Ya, Kondisinya sampai begini 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 begini. Kita mau pergi bantu ya, ke sana yuk, ikut yuk. Enggak, ya. adik saya aja susah saya belum bantu. Masa saya mau Ah, bantuin orang? Adik saya ini perlu ya, dibantu loh. Nah, kan gitu. ya, Berarti kan dia ya, ini mendahulukan kepentingan adikku. Ada hubungannya dengan akunya berarti karena ada Mm-mm. aku di situ ya. Mm-mm. Tapi kan itu memang Iya, iya, adikku gitu, adikku. iya, Nah, jadi dia iya. memberikan apa namanya, memvalidasi dirinya sendiri dong gitu ya. Yes, iya betul. Tapi orang lain juga Karena bilang, merasa, oh iya benar juga ya, benar juga ya, dia iya, adiknya iya, perlu dibantu, dia Mm-mm. belum bantu gitu. Nah, gimana ini Iya. menyikapi hal ini? Mm. Nah, itu lebih, nah itulah keakuan dalam bahasa sehari-hari, karena kita merasa lebih dekat dengan adik kita, ya adik kita. Bisa saja kalau misalnya kita nggak dekat dengan adik kita, kita bisa loh membantu orang lain daripada adik kita sendiri gitu. Kalau kita hubungannya nggak dekat dengan adik gitu. Atau paling gampang tuh malah gini Pak, ada tabrakan mobil antar dengan mobil, mobilnya inilah rusak sana sini gitu. Itu mobil orang, kita nggak peduli. Paling juga, oh iya ya, mobilnya sampai rusak kayak gitu ya. Gitu. Coba kalau yang Oh, ini rusak bukan sampai mobilku. kayak gitu tuh mobil sendiri. Nah itulah keakuan dalam bahasa sehari-hari yang kita bisa merasakan sendiri, mana sih yang keakuan yang terikat, mengikat atau melekati lah, yang kita kita lekati gitu. Yang seolah-olah itu normal, seolah-olah itu wajar gitu. Ya iyalah mobilnya sendiri itu mobil orang kayak gitu. Itu kayaknya biasa. Tapi pada pada hakikatnya barang-barang itu juga berubah. Barang-barang barang-barang milik orang lain, mobil orang lain yang rusak tadi itu juga berubah, akan rusak. Terus kemudian mobil kita pun juga akan rusak gitu loh. Tapi kenapa kita lebih melekat kalau mobil kita yang rusak, atau mungkin lebih marah, lebih jengkel kalau mobil kita yang rusak daripada mobil orang.
Gitu. Karena Karena kita itu yang ya. keluar duit Karena kalau belinya. mobil Jadi, sendiri yang rusak jadi urusan. Kalau mobil orang lain yang rusak Nggak ada bukan urusan. urusan. Mobil sendiri kan rusak jadi duitnya keluar lagi. Hmm. Mobilnya mobil sendiri yang beli yang keluar duit lagi kan. Iya. Semua uangku, milikku, ya nanti menjadi biayaku. Iya, lah iya. Larinya ke ku Itulah juga ya. iya, bertumpuk-tumpuk jadi akunya beranak pinak gitu. Ya begitu, Nah, itu yang ya disebut saya kira apa over notice ya, apa bukan over notice, Overthink. I overthink, notice overthink, everything gitu ya. overthink, ya Ya kan karena overthink. notice Kemudian everything kita ya, notice, everything is mine mm-mm. gitu. Iya bener. Kita Hmm. notisnya semua hal itu yang kita notice itu menjadi sebab bagi penderitaan kita, penderitaan karena keakuan kita, apapun kita bisa memunculkan itu, apalagi kita punya pengetahuan, simpanan pengetahuan juga kita munculkan. Nah, s- nah makanya pengetahuan-pengetahuan yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang baik sebenarnya misalnya kayak gini. Aku pernah kok dengerin ceramah kalau ya semuanya akan berubah kok kayak gitu ya. Ya pada saat itu kita nggak tahu kepake atau enggak, tapi pada saat kita menghadapi mobil kita yang rusak, padahal mobil itu juga sesuatu dan itu berubah gitu. Pada saat itu kita memang bisa langsung menerapkan ceramah dari guru-guru itu, ya enggak lah gitu ya. Mesti makreng dulu gitu kan, baru mikirnya belakangan. Oh iya ya itu belakangan gitu menyusulnya. Tapi itu lebih baik daripada kita nggak pernah dengar nasihat-nasihat baik kayak gitu. Yang misalnya kayak malam ini kita bahas kayak gini, ya nggak bisa dipakai sekarang. Atau mungkin pada saat kita nanti keluar rumah kena sesuatu yang berkenaan dengan keakuan ini, ya bisa saja kita mabik gitu ya. Kena itu, kena beneran. Tapi nanti, oh iya ya, habis ngomongin aja kayak gitu. Habis habis diomongin aja kayak gitu. Nah itulah kita ini gitu. Tebalnya, tebalnya enggak mengertinya kita, enggak mengerti dalam dalam arti bukan intelektual ya, enggak mengerti secara pengalaman, secara nyata gitu ya, secara nyata itu kita kurang menurut saya, kurang kurang dalam menyediakan waktu atau menyediakan ruang di dalam mental kita, batin kita eh, untuk membuka kepekaan kita sendiri gitu. Yang kita yang kita buka pengetahuan saja. Yuk kita pinter, kita pandai kok menerima informasi itu sangat cepat. Kita kita bisa mengerti dengan baik. Bisa. Kita ini potensi mengerti kita sangat luar biasa. Tapi pada saat dihadapkan pada benar-benar kenyataannya, untuk mengakui saja mungkin agak berat. Itu kalau kita tidak melatihnya, kita tidak mengolahnya, itu agak sulit ya. Kita selalu mencari pembenaran-pembenaran. Yang sebenarnya pembenaran-pembenaran itu ya hasil intelektual kita semata. Itu. Kita kita belum mampu untuk melihatnya secara mendalam gitu. Ya itulah lagi-lagi kecenderungan kita, atau mungkin aku sudah aku mengerti, ya aku mengerti tapi aku belum memahami, aku belum merealisasi, belum berlatih untuk menerima itu, sekedar menerima saja belum. Nah misalnya kayak gitu. Nah sehingga lanjutannya ini yang paling paling halus kan, ini ya, nomor 3 tadi ya, ada anggapan aku yang kekal. Maka kalau kita kita hubungkan dengan susunan atau diri, struktur diri kita, itu kan ada dua, yaitu jasmani dan batin. Jadi ada 5 ini, jasmani, kemudian ada perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan batin yang mengetahui, itu semua unsur batin. Nomor 2 sampai nomor 5 itu unsur batin, yang satu itu unsur jasmani dengan panca inderanya. Misalnya,
Misalnya kita tadi berlatih napas. Napas itu kan unsur jasmani. Kalau kita menganggap bahwa ada aku di dalam napas, disebut ada aku misalnya karena aku bernapas. Nah, apakah napas kita itu nggak berubah? Napas kita tadi berubah kayaknya ya, Bu ya. Tadi Ya, bahkan ada kembang kempis kok, kayak gitu ya. ya, Kembang ya. kempis ada masuk keluar juga gitu. Masuk keluar juga. Oh, itu bukti adanya perubahan. Bukti adanya perubahan. Aku yang berubah itu juga tadi sempat saya singgung. Aku saja, Waluyo ini saja. Kalau ketemu aku Waluyo, ketemu dengan Bu Wileng, guru saya, aku muridnya Bu Wileng. Ketemu Widodo, aku kakaknya Widodo. Saya ketemu murid saya, aku gurunya murid saya. Itu membuktikan bahwa aku pun karena membandingkan tadi tetap berguna kan ya, membandingkan tetap berguna kan. Tapi jangan lupa bahwa itu berubah. Nah, ini mulai Pak Hokle ya. Mulai agak sejati nih, agak sejati. Jangan kamu kira Waluyo terus kekal. Wong baru dibandingkan dengan Bu Wileng aja kamu muridnya kok, bukan Waluyo lagi yang kekal gitu. Kamu itu muridnya gitu. Kamu itu muridnya. Nanti ketemu Widodo lagi. Nanti ketemu anaknya Widodo, saya omnya. Omnya anaknya Widodo gitu. Nah, kayak gitu. Karena tadi berarti ada dua ya. Aku dan membandingkan. Baru sepele itu. Baru satu hal. Mungkin nanti ditambah bertumbuk-tumbuk yang lain. Itu bukti bahwa dengan kata lain, yang kekal itu lawannya kan berubah. Bahwa nggak ada yang kekal. Kamu kamu menganggap memiliki mobil. Aku yang menganggap memiliki mobil saja berubah. Sedangkan mobil juga berubah. Mana yang bisa dianggap kekal, mana yang bisa dianggap apa ada boleh dikatakan gitu tuh mana gitu. Sesuatu yang di luar diri kita berubah, kita yang di dalam pun berubah. Sebenarnya itu saja. Isinya perubahan yang di luar, perubahan yang di dalam. Itu aja gitu. Kita menganggap kekal karena 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 perubahan kita lambat. Perubahan sebenarnya cepat ya, cuma kita menyadarinya lambat. Wajah kita mungkin paling paling gampang paling gampang mengamati wajah kita itu berubah itu kita lihat foto rapot SD deh. Foto rapot SD bandingin dengan foto rapot sekarang. Foto sekarang. Nah, itu tuh berubah. Tapi kalau hari ini, besok, atau mungkin masih sebulan lah itu kayak gak ada perubahan. Aku gini-gini aja ya, kayak gitu. Wajahku kayak gini-gini aja gitu. Itu. Tapi kalau kita kita jejerkan foto-foto kita harian, oh itu baru kelihatan tuh. Oh ada perubahan ya. Itu. Nggak menyadarinya. Oh paling gampang apa? Rambut juga. Kita berapa minggu sekali sih potong rambut? Kalau yang laki-laki ya. 2 minggu sekali potong rambut. Berarti kan, tapi nggak menyadari saya tuh rambutnya tumbuh ya tiap hari. Nggak kelihatan tiap hari tuh tumbuh. Tapi kan nanti udah 2 minggu aja tiba-tiba panjang harus ke tukang cukur gitu. Nah itu artinya ada perubahan tapi kita melihatnya tuh lambat, terkesan lambat. Jadi kita menganggap kekal gitu. Kita menganggap Karena kekal. Itu ketidakmampuan dari kita jasmani. menangkapnya ya Mas ya. Iya, ya memang. Ketidakmampuan kita menangkap Mm, perubahan-perubahan itu. Padahal semua yang ya, terkondisi itu kan tidak tetap ya. ya. Iya, ya itu kuncinya sejati tadi Pak. Kalau dalam hari-hari kita menganggap itu ya kekal-kekal aja gitu. Itu Ya, milikku jadi kok ketika gitu. kondisi jadi abang ya Hmm. aku abangnya Widodo.
Ketika Yes, terkondisi menghadapi Ibu Huileng, terkondisi, ah, aku muridnya Ibu Huileng ya, katanya gitu ya. Nah, ya, itu jadi terkondisi ya, yang berbeda-beda membuat kita iya. jadi berbeda. Jadi nggak ada sejatinya ya. Nggak ada sejatinya mengerti itu, sejatinya bahwa itu berubah, itu sejatinya. Ah, Semuanya berubah berubah, itu itu sejatinya. sejati. Iya. Karena kita Se- mengerti, maka kita jadi tidak melekat ya. Yes, nah itu karena kita mengerti. Kalau nggak ngerti, kita semakin menumpuk lagi loh tadi, Hmm. menumpuk, menumpuk. Andaikan, Jadi andaikan menumpuk, kita tahu. Andaikan kita menumpuk itu kita tahu lebih. Aku menumpuk bermanfaat. Nah, daripada aku menumpuk, ya menumpuk saja gitu. Misalnya nggak tahu gunanya apa, nggak tahu, nggak tahu fungsinya apa. Gitu. Itu lebih lebih celaka dibanding kalau kita menumpuk dengan pemahaman yang ini tadi, pemahaman yang sejati tadi. Jangan lupa loh yang kamu tumpuk itu berubah itu jangan lupa juga gitu ya. Jangan lupa kalau kalau kita menumpuk nanti hilang. Oh, kalau nggak mengerti tadi, kalau yang kita tumpuk hilang, oh gitu. Nah, tapi ini omongan. Begitu kita menghadapi beneran, beneran gitu. Pertama kali ya, prong gitu. Seperti hari ini gitu ya. Hari ini saya dapat kabar kalau ada asuransi yang saya ikuti itu salah mendebet yang auto debit iuran bulanan gitu. Ya saya kelimpungan, kaget gitu ya. Tiba-tiba di rekening nggak punya uang gitu. Nah, ya, padahal itu ya, aku ya tahu yang namanya tabunganmu itu juga akan berubah, gitu ya. Itu bukan kepemilikanmu yang sesungguhnya, gitu. Tapi ya saya kaget, gitu. Nah, kayak gitu, Pak. jadi untuk ngatasin itu gimana tuh? Nah, untuk ngatasi itu ya pelan-pelan tadi. Oh, sejatinya itu berubah. Oh, kalau secara teknis ya ini bisa diurus gak sih? Apa orang salah debit kok kayak gitu kan mestinya ya bisa diurus lah kayak gitu walaupun perlu waktu walaupun apa namanya saya butuh uang sekarang sekarang nggak punya uang berarti saya harus nunggu sampai itu selesai ya itu hal-hal teknis memang harus diurus seperti itu nah tapi untuk mental untuk batin ya kita perlu persiapkan juga bahwa ya sepahit-pahitnya andikan itu tidak kembali ya itulah saya nggak bisa melekati itu semua. Itu bagian dari perubahan itu. Itu yang sok bijaknya seperti itu gitu ya. Tapi itu perlu berlatih juga demikian gitu untuk mental kita. Kalau kita nggak siapkan mental kita untuk bertumbuh dengan menerima atau tidak melekati hal-hal yang lepas lepas kepemilikan dari kita, sedangkan tadi ya kecenderungan kita kepemilikan tadi itu kita lekati ya kita akan menderita itu kepemilikan apapun sedekat apapun anak bahkan istri suami bahkan. Nah, ayah ibu misalnya, itu kan kepemilikan-kepemilikan yang paling dekat. Tapi emang semua itu nggak berubah. Emang semua itu nggak akan lepas. Nah, gitu. Pemahaman pemahaman bahwa semua itu akan lepas ya memunculkan pengertian yang lain bahwa tidak bisa melekati itu semua. Sesuatu yang berubah kok dilekati, ya bakalan Cepat atau menderita. lambat akan terlepas. Iya, betul. Cuma waktunya aja nggak tahu kapan. Hmm. Jadi Bisa jadi belajar waktunya pada saat dibutuhkan. Pada saat saya membutuhkan uang, kok tiba-tiba asuransi salah debit. Nah, itu nggak tahu waktunya dia nggak tahu gitu. hmm, ya, jadi apa kondisi-kondisi yang kita temui di dalam keseharian itu membuat apa pengaruh-pengaruh kepada cara atau sikap kita dalam menyikapi permasalahan itu ya. Jadi kalau Ya, masih melekat kepada keakuan itu tentunya kita masih terus terus menerus di apa dilekati misalkan kalau kesombongan atau iya, kesedihan, kemarahan iya, terus melekat. iya, Jadi kalau aku iya. seorang eksekutif, kemudian aku datang Mm-mm. ke sebuah tempat,
Loh, aku ini orang eksekutif, aku sudah pesan tempat kok dilayani kayak gini. Ah, kan Iya, gitu akunya. harus dihormati. Oh iya, Aku sudah iya, apa beli tiket mahal-mahal, kok harus ngantri ya, seperti kayak begini. Ah, itu kan ya, itu udah membuat betul. apa kita tidak menerima kondisi yang ada Ya, karena akunya tadi, ya, aku besar. mm-mm, Tapi ya, kalau kita belajar menerima, oh ya udah kalau gini, mm-mm, ya udah mm-mm, terima. Tapi ada satu hal lagi. ya, Nah, orang bilang, kamu kok loyo amat sih? Oh, kamu ini ya, kok payah sih? Kamu ya, itu kok kayaknya bodoh banget mm, sih dibohongin orang. ya, Kamu kan sudah bayar mahal-mahal kok, kamu mau terima aja kok digituin. Nah, mm-mm, itu bikin marah lagi. Oh iya, ya, ini mesti protes ya, mesti protes. Ini gimana ini Mas nih? Tiap ya, hari kita terus menerus dapat apa namanya dorongan-dorongan untuk melakukan mm-mm, protes, untuk melakukan demo dan lain-lain. mm-mm, ya, Nah, iya itu. Pak, betul. Jadi, Mak, eh, hmm, iya betul. sikap kita Makanya, baiknya gimana itu. mm-mm, Hmm. makanya kita secara mental, ya, secara mental itu kan sekilas sekilas orang memandang kita loyo, tapi secara mental kita menjadi kuat. Secara batin, secara batin kita menjadi kuat. Tentu saja secara teknis, secara secara apa ya, secara Awam, administrasi kayak gitu ya diurus kayak gitu administrasi. misalnya. Hmm. Misalnya segala sesuatu tadi misalnya mobil kerusakan lapor polisi dan lain-lain ya harus gitu. Nggak terus Hmm. langsung Ya, ya ya. sudahlah saya terima itu beda. Itu beda. Tapi secara mental, hal-hal teknis di luar itu, di, administratif, teknis itu kita urus, tetapi mental kita juga perlu ditumbuhkan dengan dengan pemikiran bahwa ya semuanya berubah. Terus itu sudah jelas-jelas ketabrak kok. Itu sudah jelas-jelas seperti ini kok. Apa yang Menerima, bisa tapi lakukan? proses tetap Mm-mm. dijalani gitu ya, Mas ya. Iya, iya, Menerima betul. Iya. segala apapun juga Mm-mm. apa Iya. Hmm. kejadiannya atau apanya diterima, tetapi prosesnya harus tetap dijalani. Iya. Ya. Oh, nggak usah langsung gini ya Pak ya. Ya udahlah itu kan bukan milikku juga. Ya udahlah biar di pinggir jalan kayak gitu Nah nggak itu kayak itu gitu itu juga. banyak banyak orang berpikir demikian tuh Mas tuh. Artinya kalau kita Ah, bisa terima berarti ya udah nggak usah diperpanjang lah, nggak usah gini lagi, mm-mm. nggak usah gitu lagi. Iya, Nah itu yang Nah, iya, disebut jadinya kok loyo banget gitu ya. ya, iya. itu Nah namanya itu kebijaksanaan. mental yang nggak gitu. Ya Namanya itulah namanya kebijaksanaan. kebijaksanaan ya Bu ya. Ya, Ya, itulah, itulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan diperlukan. Kebijaksanaan muncul biasanya biasanya karena kita memahami atau menguatkan dari sisi sisi batin, sisi mental. Kalau kita yang maju intelektual saja, rasio rasio saja, itu jatuhnya ya mungkin kita tidak bijaksana, tetapi bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan hal-hal teknis itu dengan cepat, ya bisa jadi. Tetapi mental kita nggak berkembang, gitu, nggak muncul bijaksana juga. Kita mungkin malah balas menuntut. Itu benar juga secara hukum, misalnya. Misalnya seperti itu ya. Tetapi mental kita mungkin malah aku belum puas loh kalau belum menuntut dia. Misalnya kayak gitu kan, mental kita juga menjadi kurang baik kayak gitu, kurang bertumbuh, kurang berkembang. Iya iya. Sama Nah, itu Mas mungkin. apa baru 2 hari ini Pak Mm-mm. Presiden kita Prabowo bilang saya tahu ada orang bilang saya bajingan tolol. Saya tahu itu. Ya nggak apa-apa. Tapi diproses. Ya ngomong itu diproses. Iya, Dilaporkan iya, ya. iya. Ya nggak Iya. perlu marah-marah sampai gimana sama dia, tapi ya proses aja gitu kan ya. Mm-mm, Itu mm-mm, mm-mm. bijaksana berarti ya. Iya, iya, iya. Nah, itu ya, Iya ya, iya. teman-teman semuanya. Jadi, dan itu semua berlaku baik di jasmani kita yang ada eh, panca indera, penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, kemudian pengecap itu sama mengalami perubahan. Wong makan paling enak di mana sih Bu? Nasi goreng. di mana tuh, di mana? Enggak tahu.
nasi goreng di sana gitu yang paling enak gitu. Ya enak Instan pada gitu. saat itu mungkin iya gitu. Nanti coba pada saat kenyang makan nasi goreng di situ, ah nggak enak ya. Kayak gitu tuh ya berubah juga gitu ya. Nggak rasa saja. Takaran sekalipun kadang-kadang makan juga tidak hanya objektif di lidah, tetapi juga ada unsur di otak kayak gitu ya. Bagaimana pada saat kondisi kita lapar atau kurang lapar atau makan makan sosial atau makan makan karena butuh kayak gitu. Atau udah Makan lapar banget makan tapi karena pas apa? Makan yang rekreasi ya. makan makan karena rekreasi, terus udah lapar-lapar sampai tempatnya ngantri panjang, nah itu bisa mempengaruhi ini semua. Nah itu jasmani. Kemudian termasuk juga tadi perasaanku, itu juga mana mana perasaan yang nggak berubah, ada nggak? Apakah perasaan kita kekal? Demikian juga persepsi, gambaran pikiran kita, kemudian bentuk-bentuk pikiran kita, kedamaian kita. Bentuk-bentuk pikiran tuh bisa macam-macam, bisa positif, bisa negatif. Cinta kasih kita, kita menganggap cinta kasih yang paling murni. Emang iya, emang nggak berubah cinta kasihmu mana? Atau kedamaianmu, termasuk kebijaksanaanmu, termasuk kesedihanmu. Kesedihanmu apakah kekal? Kesedihan-kesedihan, kebahagiaan juga termasuk bentuk-bentuk pikiran. Kebahagiaan, bahagia karena memiliki, bahagia karena membandingkan, bahagia karena sombong, bahagia karena aku sudah merendahkan diri saya. Nah, apakah itu nggak berubah gitu? Di kondisi apa tadi, Pak Hoklen? Di kondisi apa kita bahagia? Di kondisi apa kita sedih? Semua berkondisi. Ya, sedangkan semua yang berkondisi berubah, baik dari dalam diri Hmm. kita maupun di luar diri kita. Gitu. Termasuk kita nih sekarang mengetahui, batin kita mengetahui, oh ada hal yang berubah. Gitu. Batin yang mengetahui bahwa ada yang berubah pun, dia pun berubah. Batin yang mengetahui pun itu berubah. Paling gampang analogi ini, kalau kita baca buku dua kali, pemahaman kita waktu baca waktu buku pertama dengan kedua itu tuh kayak kita merasa bertambah, Ada beda. bertambah kan berubah Hmm. gitu ya. Atau kok aku malah nggak semakin nggak ngerti ya. Dulu aku ngerti kok sekarang nggak ngerti. Nah, mungkin waktu waktu dulu bacanya sekilas, sekarang membacanya deep gitu. Begitu membaca deep malah banyak yang nggak ngerti dibanding waktu membaca sekilas. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, kita, saya kalau suka buku bisa baca dua, tiga, empat, lima kali. Itu ya lain-lain. Baca ke pertama bisa berbeda dengan waktu baca kedua, ketiga, keempat, kelima tuh kok iya ya kayak gini. Nah, itu kalau kita anggap pemahaman kita waktu baca buku itu adalah batin yang mengetahui, itu bukti bahwa batin yang mengetahui pun itu juga berubah. Gitu. Karena berkondisi juga batin yang mengetahui itu. Dia tergantung pada bentuk-bentuk pikiran. Gitu. Terkondisi. Ya, terkondisi. Iya, Semua yang terkondisi berubah. iya, betul. Semua yang kondisi berubah. Apapun. Konsep-konsep yang tinggi-tinggi, Tuhan, nirwana, atau surga, yang kita anggap kekal lah, apapun. Yang itu, apalagi itu sebatas pemikiran. Itu semua berubah. Ya. Pemikiran kita apalagi. Pengetahuan bertambah, berubah. Peng- Iya, Pengetahuannya iya, bertambah, bertambah, oh berubah lagi. berubah lagi gitu. Cara pandang kita Hmm. juga berubah. Dulu kita masih Cara sempit. pandang Waktu berubah. saya kuliah, di kos itu kalau lampu gelap, lampu kamarku gelap, itu bapak kos tahu, oh kamu lagi sembahyang, iya, gitu. Saya masih butuh butuh sembahyang sembahyang formal ritual itu masih butuh waktu kuliah dan itu tenang banget gitu, membuat tenang, membuat nyaman kayak gitu. Tapi lama-lama ikut kelas meditasi, kemudian ikut kelas retreat bahwa bahkan ikut retreatnya GoNK itu semua ritual buang, semua ritual buang, malah
Karena dilakukan di wihara, patung-patung ditutup saja, nggak usah nggak usah ada puja-puja kepada altar, ditutup. Nah, kemudian lama-lama masuk ke sejati, ke kesadaran, ke apa namanya, ke mindfulness kayak gitu, yang boleh dikatakan nggak perlu instrumen-instrumen itu semua. Nggak perlu instrumen-instrumen untuk mengukuhkan batin yang bergetar itu, nggak perlu arca Buddha. Nggak perlu ada Apa? objek ya. Oh, nggak perlu ada objek yang sedemikiannya kayak gitu. Oh iya juga ya. Kok kayak aku masih hidup tuh nggak puja kayak gitu, nggak puja bakti setiap sore yang sering diingatkan oleh bapak kos saya itu nggak apa-apa itu kayak gitu ya. Malah oke-oke saja. Tapi bukan berarti menyepelekan atau ini ya. Ya tenang-tenang saja. Ya hidup masih terus berjalan kayak gitu ya. Nah, sehingga lama-lama, oh iya, aku melepaskan ritual, aku eh, melepaskan ibadah formal gitu. Saya mengatakan itu dengan senyaman itu gitu, se tidak bergejolak yang mungkin kayak merasa berdosa, menyesal kayak itu tuh enggak sedemikiannya kayak itu. Karena saya tahu bahwa oh perasaan menyesal itu berubah kok. Perasaan yang nyaman karena beribadah itu juga berubah, itu juga berkondisi banget, enggak melulu kalau kita ambil kronologis usia gitu ya, Pak. Waktu kuliah masih muda, sekarang makin tua. Tadi kalau Pak Hokle mengatakan pemahaman bertambah gitu. Saya nggak berani mengatakan pemahaman bertambah ya, tapi itulah kayak gitu. Itu ya mungkin nggak sadar atau secara sadar, atau saya hanya sekedar mengikuti kelas-kelas meditasi atau retreat dengan tanpa tujuan apa-apa, tapi ya pada akhirnya pemahaman sampai sedemikian rupa begitu. Sehingga ya mungkin memang prosesnya demikian, ya udah, saya pahami itu sebagaimana prosesnya kayak gitu. Maaf, Mas, saya ulang apa tadi kata-kata Mas. Ikut retret-retret tanpa tujuan apa-apa. Ini gimana ini tanpa Iya. tujuan? Kok ikut Oh tanpa ya. tujuan tuh ngikut gimana ya? Misalnya begini, misalnya kan waktu itu ya karena ada kesempatan ya, karena ada kesempatan orang-orang ikut retreat. Kadang-kadang Oh, aku ingin bahagia, aku ingin target, tenang, mentargetkan. misalnya kayak gitu, ya. Tapi waktu itu saya mengikuti ya karena kondisi memungkinkan itu. Pertama ya dipaksa karena saya bekerja di satu lembaga pendidikan di mana kepalanya gitu memiliki memiliki apa memiliki tempat meditation center gitu yang setiap bulan Desember tuh mengadakan retreat 10 hari gitu. Semua karyawannya harus ikut, nah gitu. Dan kondisi gitu. Pada saat itu saya Hmm. suruh ikut, aduh, kayak gitu ya, aduh, bisa nggak ya 10 hari, bisa nggak ya gini ya, macam-macam gitu. Ya udah ikuti aja, wong saya karyawan ya kan, diwajibkan ikut. Nah kayak gitu aja, karena kondisinya. Begitu lepas, begitu selesai, oh selesai juga ya, kayak gitu. Terus kemudian di Mendut ada lagi, oh cobalah ikut karena pas bisa libur ikut, kayak gitu Pak. Jadi nggak punya tujuan apa-apa. Kemudian ketemu Romo Katolik. Romo Katolik itu dia dia mengikuti retreat Vipassana setelah dari Sri Lanka, 3 bulan tuh dia di sana. Kemudian di Mendut sedang menyusun buku namanya MTO, Meditasi Tanpa Objek. Jadi dia ingin meyakinkan dirinya sebelum menulis buku meditasi tanpa objek ini, dia meyakinkan kayak Vipassana itu seperti apa gitu. Sedangkan dia punya konsep meditasi tanpa objek. Nah, akhirnya ketemulah tuh, maksudnya Romo ini dengan konsep meditasi Vipassana itu klop, makanya dia semakin yakin bahwa buku yang akan ditulis meditasi tanpa objek ini pada dasarnya juga meditasi vipassana gitu.
Sehingga ketemu-ketemu yang demikian-demikian itu juga mengubah cara pandang saya, wawasan saya, sehingga apa namanya ya, hal-hal yang tadinya saya anggap normal, wajar, apa ya, karena kepemilikan, karena pembandingan, karena ada anggapan aku, toh semua orang juga menganggap demikian. Nah, lama-lama juga aku saya apa ya, menguatkan mental saya atau mempelajari itu semua juga untuk mental saya sendiri bahwa di sisi luar atau di sisi duniawi saya tetap mengumpulkan tabungan gitu ya, mengumpulkan tabungan, tetapi di mental saya juga andaikan tabungan ini hilang, andaikan tabungan ini habis, andaikan tabungan ini musnah begitu ya, saya akan menerima itu gitu. Walaupun hari ini Walaupun hari ini begitu di auto debit oleh pihak asuransi itu ya kaget kayak gitu loh Pak. Itu sih. Gimana Bu Ya, Wilem? ya, yang lain Ya, barangkali teman-teman yang ada lain yuk, coba hmm, ada yang mau sharing atau mau mau tanya. mau sharing, mau merespon atau apa lagi. Nah, ini faktor terjadinya pengalaman. Indra yang tidak Ya, rusak. nah, ini Objek. lanjutannya. Hmm. Nah, tadi kan udah tahu berubah ya. Nah, sekarang kita Hmm. lebih deep lagi nih. Sebenarnya kalau kita amati, hmm, hidup kita kan pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman mendengar. Ada objek suara. Telinga kita nggak rusak, bisa mendengar. Kita memperhatikan itu suara burung. Kita tahu burung karena di otak kita sudah tahu konsep suara burung kayak gitu. Itu gambaran pikiran namanya tadi ya. Kalau di sini tadi persepsi atau gambaran pikiran. Di otak kita ini sudah ada persepsi. Begitu ada kata, ada suara seperti itu. Di otak kita itu menangkap langsung itu burung. Bahkan bentuknya burung tuh udah ada di kepala kita. Itu pengalaman. Ada tiga tiga faktor. Apapun perasaan, ada objek yang membuat perasaan muncul. Ada batin, indera yang tidak rusak. Batin kita, batin perasaan kita. Kemudian ada memperhatikan itu. Kalau kita renungkan, semua isinya tiga hal ini. Itu pengalaman-pengalaman jasmani batin kita tuh ada tiga hal ini. Pengalaman mendengar, pengalaman melihat, tadi mendengar sudah. Pengalaman melihat objek, berarti objek apa aja yang bisa kita lihat. Biasanya objeknya tuh bentuk. Lemari ya kotak-kotak seperti itu. Tumbler ya bulat seperti itu. Handphone ya kotak seperti itu. Bentuk, bentuk-bentuk. Mata kita nggak rusak, bisa melihat. Kemudian kita memperhatikan itu. Nah, itu pengalaman, pengalaman mendengar. Jadi semua yang kita bicarakan tuh pengalaman-pengalaman semua, pengalaman merasakan, pengalaman eh, mengetahui, pengalaman mengetahui. Itu pasti ada tiga hal itu. Ada objek yang kita ketahui, ada objek. Tadi kalau buku berarti mengetahui isi buku berarti ya objeknya ya isinya buku itu. Kemudian kita punya mental, punya batin, batin yang apa tadi ya, batin yang mengetahui itu, batin yang mengetahui itu. Terus kita memperhatikan itu, punya perhatian di situ. Kalau salah satu ketiga faktor ini nggak ada, pengalaman nggak terjadi. Mata kita ada, mata kita ada, perhatian ada, tapi nggak ada objek misal. Andai kan di kegelapan pun,
mata kita sulit menangkap objek, tetapi dibantu oleh eh, gambaran pikiran yang pernah muncul di masa lalu mengenai objek itu. Itu juga berarti pengalaman dominannya bukan mata di kegelapan itu. Pengalaman dominannya adalah persepsi atau gambaran pikiran mental yang muncul. Gitu. Nah, pengalaman ini nggak bisa berdiri sebenarnya katanya ya. Ini saya nggak tahu bisa membuktikan atau enggak. Mereka sebenarnya satu satu persatu, tapi karena kejadiannya demikian cepat, kita cenderung dominan pada saat mana perhatian kita itu dominan. Itu paling gampang gini. Apakah kalau kita melihat sesuatu, telinga kita nggak bisa mendengar? Bisa kan ya? Melihat sambil mendengar. Itu kan bisa. Nah, sebenarnya tuh bareng-bareng eh, sebenarnya dalam dalam slow motion itu masing-masing, tapi karena kita eh, cepat gitu ya, melihatnya secara cepat, maka kelihatannya itu yang tertangkap oleh kita itu yang paling dominan saja. Terutama perhatian kita yang paling dominan di mana? Nah, maka dari itu, nah ini, olah batin atau mental training itu yang menyadari, yang memperhatikan segala sesuatu yang dominan, itulah meditasi kita, mindfulness. Semua hal terjadi, semua hal ada pengalamannya, mendengar, melihat, merasa, mengetahui, itu semua muncul. Bisa saja bareng-bareng. Tapi perhatian kita hanya tertuju pada yang dominan. Apakah yang dominan kekal? Tidak, tentu saja. Tadi kita sudah bahas. Tidak. Semua itu berubah. Mengapa berubah? Lihat aja, pada saat sekarang dominannya itu adalah mendengar. Dominannya mendengar. Pada saat berikutnya dominannya itu kulit, rasa sakit mungkin, rasa pegel di kulit dibanding mendengar. Berarti kita beralih beralih otomatis kepada perhatian kita beralih otomatis pada yang dominan itu, yaitu rasa sakit di kulit. Gitu. Begitu seterusnya. Mana yang mana yang dominan itulah yang menjadi perhatian. Dan catatannya menyadari atau memperhatikan secara pasif, tidak melekati, juga tidak mengendorkan perhatian itu. Tidak pasif itu ya sudah biarin aja. Ya udah itu mungkin perubahan yang kalau mau diamati. Perubahannya itu tidak perlu meresponnya, menanggapi. Menerima ya nggak usah, menolak ya nggak usah. Nah, itu. Kita mengatakan kalau menerima itu pasti positif, menolak itu pasti negatif, belum tentu. Ya, belum tentu. Pada saat bukan meditasi atau bukan pada saat tadi ya, pada saat dalam hidup sehari-hari, mana yang dibutuhkan? Mana yang dibutuhkan? Nah, itu tadi yang disebut kebijaksanaan. Tapi dalam dalam meditasi kita, meditasi kesadaran pasif, tidak menolak, tidak menerima, bahkan tidak netral. Nah, Tidak netral ada itu juga yang gimana ya, Mas ya? kenapa? Tidak netral itu yang seperti apa tidak netral? Tidak netral berarti menerima atau menolak. Netral maksudnya, Pak. Netral. Oh, tadi kan kita tidak apa artinya tidak terganggu nih ya kalau kesadaran pasif kan tidak terganggu, tidak menilai, tidak Ya, melekat,
ya Ya, tidak apa, artinya tidak mengikuti gitu ya. Jadi mm-mm. pasif aja. Nah itu Ya tadi pasif aja. tidak apa namanya, tidak netral. Tadi Mas bilang Hmm. tidak netral. Jadi kalau Ya, tidak netral kayak apa tuh tidak netral? nah, tidak netral berarti kan pilihan ya. Maksudnya memilih untuk tidak netral, untuk tidak netral. Ah, Maksud saya gini, nah, maksud hmm. saya tidak apapun gitu, tidak tidak apa ya, Tidak melakukan agak apa-apa, tidak ada ah, aktivitasnya, pasif betul-betul tidak pasif ya. ya ya betul-betul pasif tuh maksudnya. Hmm, hmm, Netral hmm. pun juga tidak kayak gitu maksudnya. Oh, netral pun Netral juga pun tidak juga ya. tidak. Iya, ya. Ini Iya. bahasanya nih memang Ya. ini mesti dipahami ya. Netral pun tidak, Ya. artinya tidak mengupayakan Netral pun untuk juga. netral atau tidak Mm-mm. mengupayakan untuk tidak netral. Iya, Tidak iya mengupayakan betul. gitu ya Mas ya. Iya tidak Oke, oke. mengupayakan apa-apa. Nah, Hmm, tidak hmm, hmm. mengupayakan apa-apa. Hmm, hmm, hmm. Nah, Nah, itu ada yang betul-betul meditasi yang ya. ya ada yang mengatakan bear attention. Jadi perhatian yang telanjang. Yang telanjang di sini artinya yang ya dah itulah kayak gitu ya. Itulah ya. Memang untuk komunikasi kita perlu dengan bahasa ya. Tapi sebenarnya ini bahasa juga terbatas. Ya, Membahasakan ini terbatas. Tapi kalau nggak ya. dikatakan juga sulit gitu. Netral pun tidak Hmm. kayak gitu ya Pak maksudnya. Ya, kayak Iya. gitu. Ya, ya. Hmm. Kalau mau diringkas lagi, sekedar sadar. Nah, itu pun juga upaya untuk memberi nama Ya, sesuatu yang sulit untuk diberi nama, tapi ini adalah mendekati gitu ya, mendekati ya. apa yang Memang ini sulit. harus dialami baru bisa memahami ya. Yes, betul, betul. Sekedar tuh ya, Nah, maka ternyata eh, sekedar itu susah ya. sekedar itu pun susah, sekedar itu gitu. Tapi Nah, kalau itu nggak itu pikiran dikatakan lagi tuh tuh. kayak orang Yang bilang susah itu hmm. pikiran. Enggak, kalau dibilang sekedar kan sekedarnya seolah-olah sepele gitu. Sepele. Sekedar sadar itu Seolah nggak sepele loh. iya, iya. Nah, ya sebenarnya itulah apa ya, seni ya. Meditasi itu seni untuk memulai Seni. lagi. Iya, untuk kalau kalau kita tadi fokus pada napas, kemudian kita kan mencatat itu gitu ya. Mencatat itu perubahannya juga perubahannya kita kita mengenali, kita notice, kita kenali ya, kenali saja gitu. Kita kenali saja. Ya itu alaminya masa napas ya mau kita bentuk jadi kotak-kotak yang enggak ya begitu itu gitu. Ya begitu itu gitu ya. Nah itu berubah, iya itu berubah. Nanti muncul yang lain-lain ya, ya mulai lagi ayo kembali pada napas. Nah gitu aja seterusnya. Kalau itu jasmani. Nanti persepsi juga demikian, bentuk-bentuk pikiran juga demikian, segala macam sesuatu. Nah kalau gitu, mana ada aku yang kekal? Semua itu ya kayak gitu. Ya. Mana Ini yang ini disebut ini milik? kalau sudah piawai ini nanti nyambungnya suara hanya Hmm. suara, tidak ada lagi yang namanya suara yang menghina atau suara yang memuji. Suara Suara yang hanya suara bagus. saja. Nggak ada lagi Ya, suara bagus jelek, suara kasar oh, buruk, nggak nggak ada ada. lagi. Suara hanya suara Nggak saja. ada. Notice Nggak saja itu ada. suara, udah. Iya, Gitu ya. iya, Nggak iya, menghakimi betul. kan, Iya, nggak betul. menilai. Iya, 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 iya. Mm-mm. Kapan tuh Jadi kalau sampai kita Bagus. lagi level itu kapan berinteraksi tuh? dengan orang-orang, ada yang memuji, makanya kepala nggak usah gede. Ya itu hanya Nah, suara pujian, suara aja. Yang menghina nggak usah sakit hati. Oh itu semua suara aja kok, gitu kan? iya, Ngomongnya gampang ya Mas. iya. Makanya, makanya emang coba aja kalau coba aja kalau kita ngatain babi kepada orang yang tidur, Nah iya, nggak ada artinya, nggak ada nggak ada artinya. responnya. Coba kalau kita ngatain babi di orang di pinggir jalan. Hmm. Nah, Dibacok. kayak gitu. Jadi memang kata-kata diperlukan, tapi pada akhirnya kata-kata itu nothing gitu. Bagus, jelek, ya dipakai untuk
berkomunikasi. Tapi tadi Pak Hokle udah pada kesimpulan, Bu. Pak Hokle ini udah tercerahkan berarti ya. Kalau dibilang babi gitu kan, anggap aja kita lagi tidur ya. Iya. Ya begitulah Enggak Bu sih. Kalau kira-kira. kalau ada yang bilang saya babi, saya kasihani dia. Oh, orang Oh. manusia kok dibilang babi, matanya buta kali dia. Iya. Kasihan. Oke. Nah begitu. Ya, udah cukup Bu. Sudah pada Ya. kesimpulan. Pak Hokle yang menyimpulkan Bu. Ada Sudah. pertanyaan dari Mas Widodo nih. Oh ya, silakan. Oh apa tuh? Oh sebelum saya buka. Apa ya salah kalau ketika ikut retreat kita punya tujuan seperti mau lebih tenang atau ya, nggak ada salah. Nah, lagi-lagi ya, saya takut mengatakan Ya. benar dan salah. Nah, pad, ya pada akhirnya ya itu kan tujuan yang baik daripada memiliki tujuan yang jahat. Ada juga tujuan yang nggak baik, yang buruk. Atau mungkin malah tujuan yang buruk itu muncul pada saat di tempat retreat bisa jadi. Di Mendut dulu ada peserta yang di blacklist karena dia ini dia mengintip orang mandi. Itu meditasi di tempat wihara, di tempat retreat loh. Mungkin dari rumah tujuannya baik, tapi di situ ya karena kondisi-kondisi yang bisa memungkinkan munculnya tujuan-tujuan yang tidak baik muncul walaupun di tempat retreat ya bisa jadi gitu. Pada awal untuk langkah awal memiliki tujuan ya ada baiknya jika itu memang tujuannya baik. Tetapi tetapi jangan lupa tujuan itu juga berubah. Contohnya begini. Contohnya saya ingin tenang karena di rumah nggak tenang. Begitu begitu sampai di tempat retreat malah semakin nggak tenang. Kenapa? Karena begitu suruh duduk kok aku nggak tenang-tenang. Pertanyaannya, kok aku nggak tenang-tenang itu lebih mengganggu daripada tujuannya supaya tenang itu sendiri. Gitu. Apa yang dilakukan supaya bisa tenang? Ini tadi kesadaran pasif, bare attention, sekedar sadar. Itu terus diulang-ulang oleh gurunya, udah sekedar sadar, bare attention, kesadaran pasif. Udah sorenya sorenya mulai gelisah lagi. Waktu jam diskusi malam, pertanyaannya adalah, Bante, saya tadi saya tadi sore kenapa tidak bisa tenang setenang tadi pagi? Mulai membandingkan lagi. Ya nggak tenang-tenang karena kamu memiliki perbandingan menginginkan ketenangan seperti seperti waktu pagi hari, waktu sorenya itu. Jadi tujuannya itu kalau mau di apa ya, kalau mau dibuat simpel sebenarnya eh, bagaimana bagaimana supaya bisa tenang. Nah, bagaimana supaya bisa tenang? Bukan bukan tujuannya bukan aku mau Bu- tenang. Bukan Nah, itu mempertahankan berbeda. ketenangan, bukan. Atau mempertahankan ketenangan. Nah, itu juga bukan. Nah, bukan. Tapi kalau dari rumah tadi memiliki tujuan itu berarti itu lebih baik. Lebih baik tujuan dari rumah ke tempat retreat supaya lebih tenang ya bisa jadi itu akan menenangkan karena situasi situasi dibuat suasana retreat gitu ya dibanding dengan di rumah yang suasananya tidak suasana retreat. Nah, itu bisa secara tempat, secara emosional itu juga bisa menenangkan. Tetapi begitu memasuki meditasi, oh tujuannya bisa bisa berubah-ubah, bisa sewaktu-waktu kalau tidak mengikuti instruksi misalnya. Instruksinya adalah sekedar sadar, tetapi tetapi yang dilakukan bukan sekedar sadar. Nah, misalnya bukan Notice sekedar sadar everything. yang dilakukan. Tapi Nah, malah gitu. notice everything. Bisa notice everything gitu ya.
Nah, itu juga bisa mengganggu. Nah, karena makanya kalau kalau dalam dalam apa ya, dalam satu sesi retreat itu biasanya di awal itu kan dikasih instruksi harus ngapain. Selama keluar dari instruksi itu cenderung pada ya tadi notice everything tadi. Mungkin melamun atau mengingat yang di rumah atau mengingat kejadian-kejadian sebelumnya atau kejadian-kejadian traumatis lainnya gitu. Pada saat seperti itu secara teknis ya udah buka mata misalnya kalau pada saat meditasi duduk dengan mata terpejam itu buka mata. Begitu buka mata nggak ada apa-apa yang tadi riuhnya pikiran eh, trauma-trauma masa lalu dan segala macam tuh nggak ada. Begitu begitu celing sekedar membuka mata tuh nggak ada. Oh iya ya, itu semua adalah di sini ya kayak gitu. Andaikan itu lebih menenangkan daripada menutup mata, ya berarti yang dilakukan secara teknis ya mungkin meditasi jalan atau duduk yang di kursi yang bisa membuka mata. Ya, karena memang kalau menutup indera mata, mata mata kita ditutup, itu cenderung yang dominan itu adalah pikiran. Mental kita itu cenderung dominan kalau mata tertutup. Maka kalau sebenarnya gangguan traumatis atau pikiran yang riuh, riuh banget, meditasi itu malah jangan duduk. Meditasinya jalan. Meditasinya tuh lebih baik jalan. Karena jalan itu yang difokusin adalah langkah kaki, sentuhan kulit kaki ke tanah atau ke alas kaki. Jadi fokus pengamatannya pada langkah, pada Iya, angkat iya, taruh ya. iya betul. Itu lebih menenangkan kalau pikiran riuh. Kalau pikiran Hmm. tenang, pikiran baik, pikiran itu netral atau pikiran nggak banyak banyak isinya, itu duduk bagus, duduk juga bagus gitu. Karena begitu duduk mata sebaiknya terpejam supaya indera-indera kita yang indera-indera kita tuh nggak maks toh nggak banyak fungsinya juga kalau misalnya duduk kok mata terbuka itu kan nggak ada fungsinya. Maksudnya fungsinya nggak maksimal kayak gitu loh. Kecuali kalau jalan mata harus terbuka jangan tertutup supaya bisa lihat jalan gitu. Mantap, mantap, Itu mantap. Pak Wid. Hmm. Ya. Nanti juga akan muncul pemahaman bahwa tujuan untuk tenang, tujuan untuk tenang itu siapa? Nah, itu lebih dalam lagi ya. Itu siapa? Aku pengen tenang. Lah wong aku aja nggak ada kok. Siapa yang tenang? Siapa yang tenang? Nanti Eh, nanti ujungnya yang kita mulai diskusi tadi. Siapa yang tenang? Aku loh, hatiku yang pengen tenang. Hatimu itu aku. Bener, hatimu itu aku. Nah, gitu nanti. Pada dasarnya nggak ada yang bertujuan. Nggak ada. Nggak ada yang punya tujuan pun nggak ada. Mungkin yang dituju juga nggak ada. Gitu. Jadi apa? Makanya itu apa? Slogannya Nike, just do it aja. Gitu ya. Itu, Sadar, itu. sadar, Nah, sekedar sadar. sekedar sadar, dan saya pikir satu lagi adalah berusaha untuk enjoy the moment ya. Ya, Jadi sekedar ya. sadar, jadi pada Mm, saat lagi pegel ya disadarin, sekedar sadar, mm, ya ya. nikmatin gitu. Pada saat panas, Mm, ya dinikmatin gitu, enjoy the moment ya. Pada saat pikiran lagi kalut, yang ngelihat lagi, ya coba dinikmatin gitu. Ini pikiran lagi mm, kalut ya gitu. Jadi begitu kita mulai berpikir, eh,
ada dorongan untuk enjoy the moment, mungkin kalutnya itu bisa hilang ya. Bukan mungkin, pasti, pasti hilang. Pasti hilang. Kalut mana ada yang kekal? Nggak ada. Hmm. Kita Tapi kita kalau kita, menganggap kekal. tapi Kita kalau kita, menganggap kekal karena kita memikirkannya, ya, memikirkannya, menambahi ini, menambahi itu gitu. Makin kayak kekal, makin kayak tetep aja gitu. Tadi saya katakan di awal, yang kalut-kalut, yang menderita, yang sedih-sedih itu kita cenderung sulit melepaskan. Terus dilekati. Malah malah makin melekati gitu. Kalau yang happy-happy malah gampang melepaskan tuh malah gampang. Tapi yang kayak Hmm. yang kalut-kalut kayak gitu tuh malah kita cenderung melekatinya. Dan itu pasti berubah kalau kita hanya sekedar sadar. Oh, ini hanya eh, Produk pikiran. ini kita beri nama. Bahkan yang memberi nama itu pikiran itu tadi. Ini disebut kalut itu pikiran tadi yang memberi nama persepsi tadi loh. Yang mempersepsi itu loh. Itu aja tadi berubah kan? Nggak ada, nggak ada itu sebenarnya juga berubah. Ya toh. Kalau tadi Ibu mengatakan menikmati, itu juga sebenarnya nggak pas. Menikmati, apa yang dinikmati? Siapa yang menikmati? Nah, lagi-lagi kembali ke sekedar sadari, sekedar sadar, ya toh, sekedar sadar. Begitu kita memberi kalut, kemudian kita menikmati, kita memberi nama. Memberi nama itu mempersepsi, mempersepsi, memberi nama, melabeli, melabeli itu. Karena kita butuh kata-kata itu. Kita butuh kata-kata untuk memberi nama itu. Memberi nama sudah overthink. Memberi nama itu sudah overthink loh. Ya, memberi nama itu sudah overthink. Nggak perlu memberi nama. Ya begitu itu. Nah, tapi kita ini untuk membahasakan penjelasan harus diberi nama. Ya itulah. Mantap, mantap, mantap ini, mantap. Ini pembahasannya daging semua ini. Iya Padahal ya. udah VG kami ini. memahami arti meditasi sesungguhnya ya. Jadi saya juga jadi ingat itu tadi kata-kata dari Master Master Cheng Yen Iya. dalam hal berdana, tidak ada si pemberi, tidak ada yang Mm-mm. diberi, dan tidak ada materi yang diberikan. Jadi semuanya nggak Iya. ada. Nah, Nah itu iya. semuanya nggak ada. Nggak Mm-mm. ada. Iya. Yang ada itu ya pikiran kita. Jadi karena kita Iya. memikirkannya, terus oh ini aku Iya. memberi, dia yang sudah aku beri dan itu yang diberi. Nah, terus Mm-mm. berpikir Udah karena zen aku dong itu, berpikir udah maka zen aku dong. ada ya. Udah zen ya. Iya. Iya. Kalau kalau dalam konteks ajaran master namanya adua ya. Jadi non dualitas. Non Memang dualitas. memang melampaui itu. Memang Hmm. melampaui itu. Nggak ada aku dan kamu. Nggak ada Hmm. aku dan kamu, melampaui aku dan kamu, si pemberi dan yang diberi itu nggak ada, non-dualitas. Tapi untuk membahasakan emang perlu konsep itu. Non-dualitas apakah yang bukan itu? Apakah aku berarti berarti kalau bukan aku siapa kamu? Bukan. Kalau bukan kamu siapa? Aku. Bukan. Kalau apakah bukan aku? Ya bukan. Kayak gitu. Lebih sulit lagi itu. Bermain kata-kata. Ya Awas itu intinya nanti pegangin kepala terus nih kita ini. intinya intinya kalau Master bilang nggak ada pemberi yang diberi yang materi, ya itu emang nggak ada. Memang kita kita aja yang ngaku-ngaku memberi ya kan. Kita aja nih yang ngaku-ngaku. Ya, nggak ada tapi ada katanya. Nggak ada Ah, tapi ya. ada. Ya, ya begitu. Iya, Terima kasih Mas Waluyo ya. Ini luar biasa malam sama-sama ini. Pak. Oke. Ya.
Kayaknya rambut saya bisa tumbuh beberapa lembar nih. Oke, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Waluyo. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Ya, tadi ada diskusi-diskusi yang menarik ya dengan topik yang dibawakan oleh Mas Waluyo ya. Eh, Semoga kita semua bisa menikmati, ya, enjoy dan menambah kita punya cakrawala lah kira-kira gitu. Ya, Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. terima kasih Oke. semuanya. Anumodana Mas Waluyo, Terima kasih Mas sama-sama, Dodo, Pak. Bu Viren, dan semua yang sudah hadir malam ini. Salam sehat selalu. Bye-bye. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.